Hai, Assalamualaikum. Ketemu lagi di Ajak Anak. Channel keluarga yang suka ngajak anak jalan-jalan dan berpetualang. Kita lanjutin ya cerita perjalanan ibadah haji yang kami lakukan di tahun 2024. Berangkatnya bulan Mei, pulangnya bulan Juli. Lama ya emang ya. Itu 42 hari kami di Arab Saudi ikut rombongan haji reguler. Cukup setimpal lah dengan penantian selama 11 tahun menunggu jadwal keberangkatan. Jokowi boleh, Ganjar boleh, Prabowo nomor 1. 500.000 Jokowi. Ini sudah masuk bagian 7 dari cerita perjalanan ibadah haji yang kami upload ke YouTube. Puncak ibadahnya udah selesai. Jadi udah sekitar sebulan kita berada di Mekah dan hari ini 29 Juni 2024 saatnya kami ke Madinah. Kita tergabung dalam kloter 32 JKS. Nah, kloter ini masuknya di gelombang 2 keberangkatan haji Indonesia. Jadi kalau gelombang 2 dari Indonesia, begitu tiba di Jeddah, langsung kita diarahkan ke Mekah, enggak ke Madinah dulu. Nah, kalau buat kita sih bersyukur ya masuk gelombang 2 ini, karena jadi kita menyelesaikan ibadah wajib dulu, baru kemudian ziarah ke Madinah gitu. Udah, jadi nanti di Madinah jalan-jalannya udah lega, udah plong, udah nggak mikirin buat jaga fisik saat ibadah, buat puncak ibadah haji. Dari Mekah, sebelum masuk kota Madinah, kita akan lewat dulu pos pemantauan haji. Nah, di sini kita dapat paket air zam-zam lagi nih, mirip saat kita mau ke Mekah dulu. Ada pos di mana dokumen kita diperiksa dan dibagiin air zam-zam gratis. Dokumen kita karena sifatnya kolektif, jadi pemeriksaannya juga kolektif sama pemimpin rombongan haji kita. Jarak Madinah dan Mekah itu lebih dari 400 km, jadi cukup jauh ya. Dan bisa ditempuh dengan waktu sekitar 4-5 jam perjalanan naik bus. Madinah adalah kota suci bagi umat Islam setelah Mekah. Nah, di Madinah ini Nabi berhijrah dan di Madinah pula Nabi Muhammad SAW wafat dan dimakamkan. Luas kota Madinah hanya sekitar separuh luas kota Mekah. Jadi nggak gede-gede amat kota ini. Ikon kotanya apalagi kalau bukan Masjid Nabawi, masjidnya Rasulullah, tempat beliau dimakamkan. Di Masjid Nabawi lah semua kegiatan ibadah berpusat. Karena itu hotel-hotel itu ya dibangun semuanya mengelilingi Masjid Nabawi. Pusat aktivitas di Madinah ini memang semuanya selain ibadah ya, aktivitas-aktivitas lain juga banyaknya di dekat Masjid Nabawi ini. Hotel yang kita tempati selama di Madinah namanya Hotel Amjad Al Salam. Dibanding hotel kita di Mekah, Al Kiswah Tower, ya ini jauh lebih kecil ya. Ya liftnya aja kalau mau masuk ngantri gitu, lobbynya kecil. Namun jaraknya ke Masjid Nabawi seperti umumnya hotel-hotel di sini sangat dekat. Jadi di hotel tidak disediakan musola karena semua jemaah sholatnya diarahkan ke Masjid Nabawi. Kecuali bagi jemaah-jemaah yang lansia dan sakit, mereka bisa sholat di kamar. Nggak sampai 3 menit jalan kaki dari hotel, kita udah bisa tuh sampai di Masjid Nabawi. Masjid Nabawi itu adalah salah satu masjid paling suci bagi umat Islam. Letaknya pas banget memang di pusat kota. Masjid ini dibangun oleh Nabi Muhammad setelah beliau hijrah dari Mekah ke Madinah tahun 622 Masehi. Nah, saat itu masjid bukan cuma buat beribadah ya, tapi juga sebagai pusat kegiatan sosial, pusat kegiatan politik, dan juga pusat pendidikan. Kini, Nabawi itu menjelma menjadi salah satu masjid paling cantik
Landmarknya adalah payung-payung raksasa nih yang bisa mengembang secara otomatis di pelatarannya. Payung dikembangkan untuk melindungi jemaah dari terik matahari. Nanti kalau malam ini payungnya nutup sendiri. Kalau menurut situs Nusuk ya, Nusuk Saudi itu, di sekitaran Masjid Nabawi ini ada 262 payung raksasa, terus ada tembok pagar ya sepanjang 2.270 meter yang mengelilingi masjid, jadi mengelilingi pelataran masjid. Nah, di gerbang itu nanti kan ada pintu-pintunya gitu, pintu-pintu buat masuk pelataran. Pintu itu dikasih nomor. Tapi harus dibedakan antara pintu gerbang pagar sama pintu Masjid Nabawi, karena nomornya nggak sama ya. Masuk pintu masjid nomornya beda, terus pintu gerbangnya beda lagi nomornya. Jadi kalau janjian di Nabawi harus jelas janjiannya ketemu di nomor gerbang atau janjian di nomor pintu masjid, biar nggak salah paham nih. Jadi ketemu tuh sama teman kita yang janjian di masjid. Masih menurut situs Nusuk pula, pelataran Masjid Nabawi itu luasnya sekitar 235.000 meter persegi. Ini masjid ya, di tahun 2024 bisa menampung hingga 450.000 jemaah. Meski demikian, masjid ini tetap terus diperluas karena pemerintah Arab Saudi pengen masjid ini bisa menampung jemaah lebih banyak. Ya memang berasa sih, masjid ini jauh lebih kecil dibanding Masjidil Haram. Terus kalau buat jemaah perempuan tuh tempatnya memang sangat terbatas, apalagi di musim haji. Jadi sering banget kita tuh nggak dapat tempat untuk sholat di dalam masjid, sehingga harus sholatnya memang di pelataran. Namun dibanding Masjidil Haram ya, karena ukurannya yang juga lebih kecil, Masjid Nabawi ini lebih simpel ya dan lebih mudah dijelajahi. Setidaknya itu menurut kami ya. Ada sih 1-2 orang yang tersesat di Masjid Nabawi ketika pulang ke hotelnya, tapi nggak sebanyak di Masjidil Haram. Di Masjidil Haram tuh malahan di dalam masjid pun kita bisa tersesat. Nah, di pelataran masjid kita juga menemui water station. Ini tempat yang disediakan minum secara gratis. Mirip sih sama yang ada di Masjidil Haram. Cuma bedanya, water station di sini isinya bukan air zam-zam ya. Karena kalau di Mekah itu air zam-zam karena sumbernya ada di sana. Kalau di sini water station itu air biasa. Ada juga disediakan air zam-zam di Masjid Nabawi, tapi disediakan dalam termos-termos besar, bukan di dalam keran-keran kayak gini. Meskipun berkunjung ke Masjid Nabawi ya, bukan rangkaian dari kegiatan ibadah haji dan umroh, jadi bukan salah satu rukunnya ya. Tapi Madinah ini dan Masjid Nabawi ya selalu ramai dikunjungi para jemaah haji dan umroh. Itu karena salah satunya adalah berdasarkan hadis, sholat di Madinah itu memiliki pahala 1000 kali lipat dibanding sholat di masjid lain kecuali Masjidil Haram di Mekah. Memang di Masjidil Haram pahalanya lebih besar ya, tapi di Madinah ini dapat 1000 kali lipat dibanding sholat di masjid lain. Itu juga luar biasa ya, Masya Allah. Seperti halnya Mekah, di sekitar Masjid Nabawi juga dikelilingi oleh kebanyakan hotel dan pertokoan. Ya masuk akal juga sih, karena kan jemaah yang datang dari sini kan dari seluruh dunia ya, mereka harus menginap. Makanya akan sangat lebih baik jika tempat penginapan mereka gak jauh dari masjid. Dan kenapa ada pertokoan? Ya karena rata-rata kan tinggal di sini lama ya, minimal tuh kayak seminggu gitu di Madinah. Kebutuhan mereka banyak, baik kebutuhan sehari-hari maupun kebutuhan buat belanja oleh-oleh. Nah jadi pertokoannya juga mendekati tempat penginapan para jemaah. Maka itu sering juga di antara ibadah gitu. Jadi di sela-sela ibadah, misalkan habis sholat subuh, terus nungguin sholat zuhur, itu jemaah ya jalan-jalan gitu, mampir ke lapak-lapak penjual oleh-oleh, ke toko-toko gitu. Nanti begitu masuk sholat zuhur balik lagi ke masjid. Gitu aja kerjanya tiap hari di Madinah. Seneng deh. Ya termasuk kita tentunya ya. Kita tuh keluar dari pintu 339, ini pintu gerbang ya, gerbang pagar 339. Udah deh, masuk langsung ke deretan toko-toko yang seolah memanggil kita semua untuk belanja. Harap dikontrol, jangan frugal shopping ya.
Karena kayaknya semua yang ada di sini memang pengen dibeli gitu, menarik gitu untuk dibeli. Bang, sama kabar. Cari lihat-lihat dulu baju-baju murah-murah laki-laki. Dan di Madinah kita juga akan menjumpai banyak pedagang yang bisa berbahasa Indonesia. Bahkan ada juga yang pakai bahasa Indonesia buat nama tokonya, spesifik lagi, Makassar, Sulawesi, kayak toko Ali Murah ini. Tapi mungkin karena jemaah Indonesia banyak yang belanja di sini, ya udah dia sekalian aja pakai nama Indonesia buat menarik perhatian gitu, untuk menarik para jemaah-jemaah Indonesia untuk berbelanja. Dan di toko ini jemaah Indonesia juga kayak dimanjakan karena nggak perlu pakai uang real ya untuk belanja, pakai uang rupiah, pakai uang Jokowi, orang sini bilangnya, itu udah aman. Jadi buat jemaah Indonesia yang udah males nukerin uang gitu kan, dan dari Indonesia bawanya uang rupiah masih kesimpan daripada ditukar ke money changer gitu, ya mending langsung dibelanjain di sini. Kita menjelajah lagi karena penasaran, pengen lihat pasar bawah tanah yang viral di media sosial. Ini ya, pokoknya semua yang ada di TikTok itu kayaknya semua jemaah haji nyari gitu. Wah, ini yang ada di TikTok, ini ada di TikTok. Jadi di sana tuh udah kayak nyari-nyari tempat-tempat yang viral di TikTok. Terus ya udah didatengin. Untuk menuju pasar bawah tanah itu, jadi patokannya keluar dari pintu 339 ya. Terus jalan nanti ketemu Emaar Royal Hotel. Nah, di situ nanti kayak ada semacam basement yang sebenarnya ada terowongan, yang sebenarnya basement itu tuh terowongan penyeberangan jalan gitu. Jadi di atasnya ada jalan, bawahnya dikasih terowongan biar pengguna jalan, pejalan kaki tuh aman nyampe ke seberang. Tapi justru di terowongan ini, basement ini jadi viral gara-gara banyak tukang penjual oleh-oleh gitu. Dan karena murah-murah, ya pastilah banyak yang datang ke sini. Kita langsung turun eskalator dan ya udah kelihatan aja begitu masuk udah banyak temu jemaah yang asik belanja. Ini masih pagi, belum padat-padat banget orangnya. Salah satu yang paling laris dibeli adalah sejadah yang bisa ditulis nama. Sempat lihat-lihat deh, lucu-lucu, cantik-cantik sejadahnya gitu kan. Dulu dia. 5 200. Ini 5 100. Terus ketemu juga toko serba 1 rial. Ini juga viral nih. Jadi ya gimana nggak mau beli, murah 1 rial. Kursnya antara 4.500 sampai 5.000 ya, udah bisa beli oleh-oleh buat keluarga di rumah. Nah, kalau yang di toko serba 1 rial ini yang rata-rata dijual adalah aksesoris seperti macam-macam tasbih, gelang, cincin gitulah. Kita udah ketemu toko 1 rial, tapi desainnya beda. Pengen belanjanya beda. Kepincut mau beli sejadah buat oleh-oleh Lana sama Keano gitu kan. Apalagi bisa ditulis nama masing-masing. Jadi personalize gitulah. Sejadah buat Lana 1, buat Keano 1. Harapannya mereka akan pakai terus kan sejadah itu. Jadi kitanya juga yang beli dapat pahala ya kan. Gitu. Harga sejadah ditawarin 12 real. Ini sebenarnya 12 real aja udah murah. Kalau pakai kursnya 4.500 ya kan cuma sekitar 54.000 aja. Tapi nah namanya juga mama ya, nawar dong. Bisa beli pakai uang Jokowi, jadi tawar aja 50.000 dikasih. Bayan lebih murah 4.000 kan. Sambil nunggu sajadah ditulis nama, sempat juga kita lihat aneka kacang dan coklat. Di kesempatan pertama ini ya, untuk coklat, kacang, dan kurma, emang kita baru lihat-lihat aja banding-bandingin harga. Beli 10 real aja. Nyoba halal. Halal. Tujuh lima.
Sempat juga lihat sorban-sorban buat oleh-oleh teman-teman di kantor. Nanti kalau udah tahu patokan harganya, baru deh beneran belanjanya. Satu lagi. Ini sudah ambil ini ada. Jokowi boleh, Ganjar boleh, Prabowo nomor 1. 500.000 Jokowi. Terus alhamdulillah kelar juga tuh sejadah dikasih nama. Antri ya, just karena nggak setiap toko punya orang yang bisa nulisin ini loh, nulisin nama ini, bikin nama di sejadah. Jadi cuma ada sekitar 2 atau 3 orang. Jadi semua penjual di toko itu pasti akan nge-pull sejadah yang dibeli sama pelanggannya dikasih ke orang-orang ini. Ono meneh. Ono tapi warna ngene. Kelar deh, semoga Lana dan Kana suka dan kepake sejadahnya. Bocoran nih, dipakai alhamdulillah sampai sekarang. Waalaikumsalam. Nama panjangnya KL itu siapa? KL. Iya. Kasih bonus 1 rial 2 rial semua bayar rupiah. Habis masalah. Ini toko sama Jakarta. Kalau Jokowi boleh, Ganjar boleh, Prabowo boleh. Murah. 500.000 Jokowi. Umutas itu lagi. 100.000. Selama di Madinah, hampir seluruh kegiatan berpusat di Masjid Nabawi. Apalagi yaitu tadi lokasi hotel tempat kita nginap tuh dekat banget. Kalau di Mekah, kan kita ke Masjidil Haram tuh jalannya kurang lebih 2 km ya buat mencapai Masjidil Haram dari penginapan. Jadinya nggak setiap sholat wajib kita di sana. Biasanya kan sholat subuh, kemudian zuhur dan asar di hotel, balik lagi ke sana buat sholat maghrib dan isya. Nah, kalau di Madinah semua sholat 5 waktu semuanya dilakukan di Masjid Nabawi. Itu diusahakan banget ya. Ya karena apa? Karena ya udah tinggal jalan kaki deket, masa sih kita nggak sholat di Masjid Nabawi? Apalagi udah dijanjikan ganjarannya 1000 kali lipat lebih besar pahalanya untuk sholat di sini. Dan karena lokasinya yang dikelilingi hotel dan pertokoan, makanya meskipun tidak untuk sholat, kita juga sering melewati Masjid Nabawi ini. Dan di Madinah ini pula, untuk pertama kalinya selama di Saudi Arabia, kita ketemu dong sama warung nasi Padang. Ini Masya Allah, kayak doa yang terijabah ya. Karena kan kita udah sebulan lebih ada di Arab Saudi, saking rindunya gitu sama masakan Indonesia. Waktu baru tiba di Madinah sempat ngomong nih, aduh pokoknya begitu sampai Indonesia ya, sampai Depok, makanan yang pertama disantap pengen makan nasi Padang. Ternyata ya, gak perlu nunggu sebelum pulang, kita udah ketemu warung nasi Padang di bagian utara masjid. Ini ya, patokannya kita keluar nih di gerbang 338 atau 339, itu sebelahan sih gerbangnya ya. Terus kita belok kanan tuh, jalan ke arah kanan menyusuri pertokoan. Udah hampir di ujung lah, ujung pertokoan ada deh. Nanti ketemu di situ rumah makan Bu Yung. Aduh beneran deh, ngelihat tampilan makanannya aja ini kayaknya udah ngiler banget. Dan pelayannya orang Indonesia semua. Lucunya bukan orang Padang. Pelayan-pelayan ini malah fasih loh bahasa Sunda. Sama pelanggan-pelanggannya ngomongnya bahasa Sunda. Wah
Bener ya? Berarti kayak Dan di sini juga sebenarnya nggak cuma ada masakan Padang ya. Ada juga tuh klepon, terus ada juga gorengan. Wah, mantap. Terus paket nasi Padang, jadi dijualnya per paket bisa tuh. Satu paket harganya 25 rial, mulai dari 25 rial atau sekitar 112.000 rupiah. Ini kursnya 4.500 ya. Tinggal pilih mau makan pakai cincang, mau makan pakai rendang, tunjang, dendeng batoko, ayam gulai atau ayam bakar, ada juga ikan kembung bakar khas Padang. Ada semua pokoknya. Kita akhirnya milih paket yang paling murah, harganya 25 rial. Isinya tuh telur balado, ada sayur kapau, ada sambal ijonya gitu kan. Gimana coba di Saudi makan sambal ijo tuh surga banget deh. Terus ditambah lagi perkedel kentang. Selain ini yang paling murah, sebenarnya kita juga karena agak bosen juga makan ayam dan daging. Karena catering haji yang kita terima itu setiap hari menunya pasti kalau nggak ayam daging gitu kan. Dan kalaupun misalnya ada telur, telurnya diceplok dan tipis dikit, itu buat sarapan. Makanya ketemu telur balado dengan bumbu-bumbu sama kuahnya yang kayak gini nih, wah udah deh. Terus kita nambah juga beli gorengan satu porsi. Satu porsi harganya 10 rial, isinya 3 bakwan, mantep kan? Jadi kalau dirupiah ini 45.000 isi 3. Tuh bayangin, satu bakwan harganya 15.000. Nggak apa-apa ya 15.000, namanya juga lagi pengen. Kan nggak tiap hari juga ya kita jajan bakwan seharga 15.000. Jadi itu kita setelah ngeliat-liat nih, tempat ini ternyata jadi favorit jemaah Indonesia yang rindu sama makan nasi Padang. Banyak juga ternyata jemaah asal Minang yang nongkrong berlama-lama di tempat ini. Kenapa kita tahu? Udah ketahuan deh. Jadi mereka tuh ngobrol pakai bahasa Minang. Katanya nih, kalau sebuah warung Padang yang nongkrong isinya banyak orang sana gitu ya, orang Minang yang nongkrong situ, artinya udah cocok bumbu masakannya tuh sama lidahnya. Udah bener bumbunya. Kita berada di Madinah udah di penghujung minggu sebelum kembali ke tanah air. Ibadah wajib haji udah selesai semua, jadi kita di sini udah santai. Ya udah gitu, kegiatannya selain sholat 5 waktu dan ada beberapa sholat sunnah yang mendekati sholat 5 waktu, kita jalan-jalan. Dan alhamdulillah Madinah ini adalah kota yang cantik. Terus waktu yang paling tepat buat jalan-jalan adalah selepas syuruk hingga menjelang zuhur atau sehabis asar. Habis asar tuh diselak dikit sholat maghrib, lanjut bisa keluar belanja lagi. Kalau habis isya belanja tuh udah deh rame banget. Karena orang-orang Madinahnya juga keluar pada main gitu kan. Mereka emang kayaknya memilih keluar pas udah matahari terbenam deh. Jadi kita akan ngeliat tuh masyarakat Madinah keluar main di sekitaran Masjid Nabawi abis maghrib sih atau abis isya. Mereka nanti sholat isyanya di Masjid Nabawi. Salah satu tempat belanja yang terkenal adalah Taibah Shopping Center. Nanti di dalamnya kita ketemu supermarket Bin Daud ya, Javu ya. Di Mekah juga ada nih Bin Daud. Kita tuh sempat memang waktu di Mekah ke Bin Daud tapi nggak belanja banyak. Niatnya emang kita kalau beli oleh-oleh banyaknya nanti di Madinah aja, mendekati jadwal kepulangan ke tanah air. Tujuannya kalau pindah-pindah kota gitu kan dari Mekah ke Madinah, kopernya yang nggak berat-berat banget gitu. Bin Daud ini salah satu pilihan kalau mau beli oleh-oleh ya. Mulai dari cemilan kayak coklat kerikil sampai kurma ada semua. Cuman harganya emang lumayan sih gitu. Harus pinter-pinter aja bandingin harga. Tapi kualitasnya emang kalau yang di Bin Daud ini lebih bagus sebenarnya. Kalau di luar kan kita selain harus nawar-nawar, kita juga harus pintar milih-milih gitu. Karena nggak semuanya misalnya kayak coklat gitu. Nggak semuanya ya coklatnya kualitas premium. Kan ada juga yang murah-murah itu tapi kebanyakan gula dibanding coklatnya. Sebelum belanja kita emang survei dulu ke banyak tempat. Barang-barangnya diinget-inget. Nanti belanjanya sekalian belakangan biar nggak bingung. Dan kan udah banyak dapat referensi juga ya. Harga kurma aja macam-macam. Dengan kurma yang sama misalnya kurma ajwa itu di satu tempat harganya sekian, satu tempat lagi sekian, belum lagi jenisnya ada grade A, grade B, grade C gitu kan, pusing ya. Jadi ya emang beneran lihat-lihat dulu sesuaikan dengan budget yang kita punya. Terus mau belanja berapa banyak itu penting juga karena nggak boleh ya kelebihan bagasi itu bakal di-charge. Yang penting kalau di-charge itu bakal nggak boleh dibawa, kalau kelebihan bagasi harus dikurangi dan ditinggal barang-barangnya.
Kegiatan di Madinah biasanya kita mulai sebelum waktu sholat subuh. Jadi biar kita udah berangkat ke Masjid Nabawi sebelum subuh biar bisa sholat subuh di sana berjamaah. Lebih bagus lagi syukur-syukur kita bisa sekalian sholat tahajud dan witir di sana. Ya kalaupun agak-agak kesiangan, ya minimal sholat subuhnya harus di Masjid Nabawi. Nanti abis sholat subuh jangan langsung pulang, bisa sambil nunggu syuruk dulu sekaligus nunggu matahari terbit. Karena Masya Allah kalau pagi-pagi nih di atas Masjid Nabawi, apalagi begitu matahari terbit, aduh bagus banget deh itu langitnya, cantik banget. Jadi kita betah gitu, apalagi udaranya juga kan masih sejuk-sejuk gitu ya di pagi-pagi. Jangan lewatin deh, pokoknya ingat-ingat kalau nanti punya kesempatan datang ke Masjid Nabawi, habis sholat subuh jangan langsung pulang, tunggu syuruk, tunggu mataharinya terbit, kelihatan langitnya bagus. Ayo, yang udah pernah kesini pasti kangen lagi kan, rindu pasti mau datang ke Nabawi lagi. Kalau di pagi hari kayak gini, banyak orang masih tidur-tiduran di atas karpet. Ya mereka menikmati udara pagi yang sejuk. Memang karena Nabawi itu nggak terlalu besar, bagian dalamnya emang nggak muat ya buat menampung orang sebanyak ini. Makanya kalau kita ke Nabawi bakal ketemu lebih banyak orang yang sholatnya di pelataran. Satu lagi kalau kita datang pagi yang paling ditunggu adalah kita bisa lihat payung-payung otomatis tuh di halaman Masjid Nabawi mulai mengembang. Kalau malam kan payung ini kuncup. Nah kalau udah pagi gini tuh menjelang mataharinya agak terik, mulai deh pelan-pelan dia mengembang. Cakep deh. Banyak juga orang selain kita yang mengabadikan momen ini. Jadi ini dari macam-macam sejarah kita kumpulin ya. Penggunaan payung di Masjid Nabawi itu katanya dimulai saat masjid itu direnovasi besar-besaran tahun 1992. Dulu tuh jumlahnya cuma belasan aja, namun saat ini ya udah berkembang menjadi ratusan jumlahnya. Yang paling ketara itu setelah tahun 2010 lah, dia udah mulai ratusan jumlah payung yang tersedia. Payung ini selain buat melindungi dari panas matahari, dia juga mendinginkan suhu agar jemaah yang sholat di bawahnya bisa beribadah lebih nyaman. Caranya gimana? Jadi di setiap bawah payung tuh ada kayak kipas angin yang gede, terus bisa nyemprotin air. Makanya itu yang bikin lebih dingin. Payung ini bermanfaat banget sih, mengingat kapasitas Masjid Nabawi yang terbatas, dan sebagian besar jemaah banyak yang sholat di pelataran. Dengan adanya payung ini, beneran kita sangat terbantu.
Keistimewaan lain dari Masjid Nabawi adalah ia memiliki raudhah. Raudhah itu adalah area di dalam Masjid Nabawi yang terletak di antara rumah Rasulullah dan mimbar yang beliau gunakan untuk berdakwah. Rumah Rasul kini menjadi makam beliau, ada di dalam Masjid Nabawi ya. Dan Rasul menyebut raudhah sebagai taman surga. Ini adalah tempat yang mustajab untuk berdoa di dalam area Masjid Nabawi. Masya Allah. Pengalaman masuk raudhah nanti kita ceritakan di episode selanjutnya. Tetap diajak anak. Wassalamualaikum.